Hodul Adonai bersama Yeshua HaMashiach. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Abinu sebasamayim ikadas semeka. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tabo malkhutecha, datanglah kerajaanmu di bumi ini. Pada saat ini kami berdoa kepadamu untuk kami berdiri di dalam bangsa ini, untuk membawa dalam tanganmu bangsa kami, supaya Tuhan yang menegakkan bangsa ini, sehingga melalui doa-doa yang disampaikan kepadamu oleh hamba-hambamu, orang percaya kepadamu, Engkau dengarkan di sorga, dan Engkau mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Pada saat ini kami mau Tuhan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan mampu kami melakukannya di dalam hidup kami. Kami mohon anugerah-Mu, segala kuasa kegelapan, kuasa setan iblis, roh-roh jahat yang melayang-layang di udara, yang coba mau mempengaruhi pikiran perasaan kami, kami bersatu untuk mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan memberkati juga Tuhan umat-Mu yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing pada saat ini, dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga pemberita firman-Mu Tuhan, sungguh ada urapan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus HaMashiach, kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa Yahweh yang ada di sorga, Bapa yang kekal. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita membuka firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita hari ini. Di dalam Yakobus pasal 5, kita mulai membaca Yakobus pasal 5 di Injil Perjanjian Baru. Di Alkitab saya, Indonesia Literal Translation, mulai dari ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kuasa doa. Adakah seorang di antara kamu yang menderita kesusahan? Biarlah dia berdoa. Adakah seorang yang bergembira? Biarlah dia bernyanyi. Adakah seorang di antara kamu yang menderita sakit? Biarlah dia memanggil para tua-tua gereja dan biarlah mereka berdoa baginya seraya mengurapinya dengan minyak dalam nama Yahweh. Dan doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu, dan Yahweh akan membangunkan dia, dan jika dia telah melakukan dosa, hal itu akan diampunkan kepadanya. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain, dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain, supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita. Dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan. Dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia berdoa lagi dan langit memberikan hujan. Dan bumi mengeluarkan buahnya. Hai saudara-saudara, jika ada seorang di antara kamu yang tersesat dari kebenaran, dan ada seorang yang dapat mengembalikannya, biarlah dia mengetahui bahwa orang yang mengembalikan seorang yang berdosa dari kesesatan jalannya, dia akan menyelamatkan satu jiwa dari kematian, dan dia akan menutupi
banyak dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana, haleluya, Hodul Adonai, bersama Yesus Hamasia. Hosiana, haleluya, terpujilah nama Yahweh, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya harap saudara-saudara di rumah saat ini diberkati oleh Tuhan lewat perjumpaan kita melalui firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah seperti yang sudah di-share-kan di media melalui WhatsApp maupun melalui Facebook, yaitu doa adalah hubungan akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Doa adalah hubungannya akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa sih kelihatannya doa? Sederhana, cuma 3 kata. Cuma 3 kata. Cuma 3 huruf. D-O-A. Doa. Tapi kalau dalam bahasa aslinya tefillah. Nah, kita hari ini masuk di dalam seri khotbah Beit Tefillah. Artinya apa? Rumah doa. Kenapa? Kenapa Beit Tefillah? Karena kita berdoa di rumah. Saya harap saudara juga sekarang ini berdoa di rumah. Dan memang itu yang terus saya selalu sampaikan, bahwa itulah yang dikehendaki oleh pemerintah kita, supaya semua dalam situasi PSBB ini kita berdoa di rumah kita masing-masing. Seakan-akan sekarang ini kita diingatkan untuk kembali ke Beit Tefillah. Kita diingatkan, diperintahkan untuk kembali ke dalam rumah doa. Baik di dalam perjanjian lama, zaman para nabi-nabi, maupun di dalam perjanjian baru, zaman para rasul-rasul. Sekarang ini kita kembali di dalam doa. Dan sekarang ini adalah disebut dengan zaman Common Grace atau zaman anugerah. Zaman anugerah itu artinya zaman di mana Roh Kudus sedang bekerja, memimpin kita, menggantikan Tuhan Yesus untuk mendampingi kita dalam kesusahan, dalam penderitaan kita. Itu sebabnya dikatakan doa adalah merupakan suatu hubungan persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi doa itu harus ada hubungan dulu. Kenapa? Karena melalui doa kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa dapat menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu berkeluh kesah kepada manusia. Sampaikan keluh kesahmu, sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan, sampaikan penderitaan kesusahan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Yahweh Zebaot. Dia adalah Tuhan semesta alam yang mendengarkan doa kita melalui kuasa Roh Kudus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya tahu bagaimana kita menderita sekarang ini. Saya rasakan bagaimana kita susah pada saat ini. Kita susah. Kita kekurangan makanan. Kita susah. Kita kekurangan pakaian. Kita susah tidak ada pekerjaan. Kita susah tidak ada gaji, tidak ada tunjangan. Kita susah. Tapi ada yang membuat kita tidak susah. Yaitu pengharapan kita kepada Tuhan Sang Pemilik alam semesta ini. Kenapa? Melalui doa kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena melalui doa kita dapat menyampaikan apa isi hati kita kepada Tuhan. Lalu kemudian melalui doa kita bisa membuka, kita bisa mengetuk pintu surga. Dan berkat-berkat akan mengalir turun bagaikan hujan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui doa ini juga kita dapat berdoa untuk bangsa dan negara kita. Melalui doa ini kita bisa berdoa untuk pemerintah. Dan melalui doa kita bisa menjangkau dunia, kita bisa berdoa untuk seluruh ujung-ujung dunia. Itu makanya kita berdoa 24 jam. Karena doa adalah merupakan nafas kita. Nafas hidup
seakan-akan kita sudah berhenti bernafas. Melalui doa kita saling menguatkan satu terhadap yang lain. Bahkan melalui pokok-pokok di sini, pertanyaannya adalah bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Ini pertanyaan yang sangat-sangat hakiki, yang mendalam. Nah, saya mencatat minimal ada beberapa syarat. Minimal ada beberapa syarat untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Atau yang saya catat di sini ada 5 syarat. Ada 5M. 5M. 5M itu berarti apa? 5 miliar. Tak terbatas. Amin. Yang pertama adalah ayat 12 di atas tadi. Yaitu yang pertama memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Itu makanya temanya adalah doa adalah hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Jadi yang pertama utama adalah memiliki hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan, sang pendoa syafaat kepada kita. Jadi kita harus lebih dulu memiliki hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Kita harus lebih mengerti dulu hati Tuhan Yesus. Kita harus lebih paham dulu siapa Yesus di dalam hidup kita. Bukan cuma konsep. Yesus itu bukan cuma konsep. Bukan cuma ucapan. Yesus itu bukan cuma Tuhan yang diam di sorga sehingga kita berteriak-teriak kepadanya. Bukan. Tapi dia adalah hidup. Dia adalah hidup. Itu sebabnya dia bilang, Ani Hayim, aku adalah hidup. Aku yang hidup. Dia udah pernah mati, dia matikan dirinya sendiri. Jadi Yesus itu bukan dibunuh, bukan dimatikan oleh orang jahat, orang-orang Yahudi pada saat itu, oleh orang Romawi. Tapi Yesus sendiri membawa dirinya untuk dimatikan, untuk dibunuh oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Karena Yesus berkuasa. Satu kata saja mengatakan kepada semua musuh-musuh itu, mati, lenyap. Tapi kenapa dia memberikan dirinya? Dia memberikan dirinya untuk disalibkan. Dia memberikan dirinya untuk disiksa. Dia memberikan dirinya untuk dianiaya. Dia memberikan dirinya untuk dihina. Supaya semuanya itu kita tidak alami. Dia mengambil penderitaan itu. Jadi Yesus sudah pernah dimiskinkan, pernah dihina, sudah pernah dirajam, mengalami penderitaan. Jadi dia yang mengalami penderitaan, mengalami kematian, mengalami kesusahan, mengalami segala macam hinaan. Sekarang hidup. Itu makanya dia bilang, aku hidup. Ani Hayim, aku hidup. Jadi yang dia bisa Hayim itu artinya hubungan dengan Samayim. Jadi dia menyambungkan antara alam ini, bumi ini dengan sorga. Dia sambungkan, nah antara bumi dan sorga dia satukan, itu yang dikatakan Hayim, hidup. Dia hidup di dalamnya. Maka sungguh-sungguh Yakobus adalah seorang rasul yang mengerti dan pernah bersama-sama secara fisik dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Jadi dia mengerti hubungan itu. Itu makanya Yakobus mengutip kata Tuhan Yesus. Apa dia bilang di situ di ayat 12? Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi. Tuh, demi sorga maupun bumi. Atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu ya, katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi, lebih daripada itu nggak boleh kita oleh Tuhan dalam dunia ini. Jangan remang-remang, jangan abu-abu. Jangan abu-abu. Katakan ya atau tidak.
Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau remang-remang, kalau abu-abu, kena hukuman. Kita belajar dari dua nabi di dalam Alkitab yang mengatakan hubungan akrab yang sangat luar biasa ini. Satu, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang sangat saleh. Ayub itu ada di dalam Alkitab. Sudah ribuan tahun sebelumnya. Ayub, Nabi Ayub. Nabi Ayub. Jadi kalau ada kitab yang lain yang mengutip-ngutip, itu baru kutipan. Yang aslinya Ayub. Ayub 29 ayat 4 dikatakan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, masa mudaku, ketika Tuhan Yahweh bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, di dalam kemah, jadi di dalam rumah. Jadi rupanya, sekalipun Ayub mengalami penderitaan, mengalami sakit, hilang harta, hilang keluarganya, anak-anaknya, 10 anaknya hilang, istrinya, maka meninggalkannya. Semua harta bendanya, kekayaannya habis. Bahkan kulitnya menjadi borok. Mengalami sakit yang sangat dalam. Sampai ke tulang-tulangnya digaruk. Gatal, sangat gatal. Tapi kesalehan Ayub teruji. Dia katakan, ketika aku masa remaja, artinya masa kecilnya, masa mudaku, aku bergaul karib dengan Yahweh. Dia bergaul karib. Maka dikatakan Ayub di beberapa ayat yang lain, Ayub adalah seorang saleh dan tidak ada yang saleh pada zamannya selain daripada Ayub, bahkan sesudah zamannya tidak ada yang saleh. Ayub bersaksi bahwa dia bergaul karib di dalam kemahnya. Maka sekarang saudara-saudara, kita ada di dalam rumah di Beit Tefillah, di dalam rumah kita masing-masing sekarang ini, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Yesus. Baru doa itu dijawab. Kita harus memiliki keakraban dengan Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 dikatakan, nasihat Yahweh ada lagi orang yang takut akan dia, sehingga dapat menjelaskan perjanjian kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bergaul karib. Bergaul karib dengan Tuhan. Jadi Ayub pun dia bergaul karib dengan Yahweh semesta alam. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Kedua adalah memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, iman yang benar kepada Tuhan Yesus itu bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau dikatakan memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus, maka yang pertama-tama kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Maka segala karakter Yesus harus ada di dalam diri kita. Yesus seharusnya berkuasa, Yesus harus menjadi raja di dalam hidup kita. Di dalam hati kita dia bertahta. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, jika aku di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, minta apa saja yang kamu kehendaki kepadamu akan diberikan. Haleluya. Ada amin saudara-saudara? Yohanes 15 itu baru saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus, ayat 15 di dalam Yakobus yang baru kita baca tadi, ayat 15, dia bilang, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Jadi doa orang yang lahir dari iman, artinya lahir dari iman. Paulus katakan di dalam Roma 10 ayat 17,
Iman itu bagaimana lahir? Bagaimana timbul? Yaitu iman timbul melalui pembacaan firman Tuhan. Iman timbul melalui pembacaan firman Kristus. Maka setelah akrab dengan Tuhan Yesus harus ada iman yang benar dan membaca firman-Nya. Membaca firman-Nya itu bukan cuma hari Minggu ketika kita ibadah seperti ini. Saudara-saudara, buktikan diri kita masing-masing bahwa kita memang murid-murid Tuhan yang selalu membaca kitab suci. Kalau perlu kita harus baca kitab suci sampai sempurna, sampai selesai. Kita harus membacanya sampai tuntas. Karena di halaman 15 ini menyelamatkan orang sakit itu. Yang kedua, Tuhan membangunkan dia. Dan di situ dikatakan kalau sudah dia bangun, kalau dia sudah berbuat dosa, dosanya diampuni dan tidak berbuat dosa lagi. Ada banyak di antara kita, banyak umat Tuhan berdoa, lalu kemudian habis itu selesai berdoa, keluar dari rumah, sudah kembali dalam kehidupannya hari lepas hari, dan sama aja dengan orang dunia. Tidak nampak bahwa dia sebagai orang percaya, nggak nampak sebagai dia terang. Nah, Tuhan itu menuntut kita untuk taat setia kepada Dia. Tuhan Yesus katakan, pikulah salib dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi karakter Kristus yang pertama itu adalah mengasihi, lemah lembut, tidak membalas yang jahat. Ada pernah orang lumpuh, sudah lama lumpuhnya, di ceritanya nanti kita bisa baca di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tapi ada 4 orang teman-teman orang lumpuh ini, dan teman-temannya ini membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Orang lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Kenapa? Teman-teman ini beriman bahwa mereka sadar bahwa Yesus sanggup dan mampu menyembuhkan orang lumpuh. Di saudara-saudara yang sakit, selain daripada di rumah sakit, utamakanlah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyembuhkan. Kenapa? Karena Yesus, Dia memberikan mujizatnya. Dia ada memberikan mujizat kesembuhan. Hal yang ketiga, syarat yang ketiga adalah mengakui dosa dengan tulus kepada Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala hal yang jahat, dari segala pelanggaran kita. Ayo saudara-saudara, mari kita mengampuni. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mengakui segala kesalahan kita kepada Tuhan. Dalam ayat 16 dijelaskan, diberikan contoh, diberikan penjelasan yang akurat. Karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kekuatannya, sangat dahsyat urapannya. Jadi ada kuasa dalam doa itu, doa orang benar. Itu makanya kalau ada orang yang sakit, para hamba-hamba Tuhan, penatua atau pendeta atau gembala datang dan berdoa. Beberapa waktu yang lalu ada anak kita yang sakit. Oleh kedua orang tua menelepon saya tengah malam jam 2 pagi. Pak Pendeta, anak kami sedang sakit, sudah sesak nafas, gak bisa bernafas lagi. Tahu apa yang terjadi? Karena Tuhan berkuasa, melalui telepon kita berdoa, dan Tuhan mendengarkan doa itu, dan Tuhan menyembuhkan. Amin.
Jadi doa itu kita harus sampaikan dengan yakin. Yakin, tapi harus mengaku dosa dulu. Mengakui kesalahan kita dulu. Itu makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu memberikan persembahanmu, jadi nanti saudara-saudara, kalau saudara di rumah masing-masing, di seluruh, dimanapun, saudara berada sekarang ini, memberikan persembahan, mau yang di Jakarta, mau yang dari Medan, yang dari Nias, yang dari Padang, atau yang dari Jawa, memberikan persembahan yang ada tadi dari Riau. Terima kasih kepada adik-adik yang ada di Nias, adik Safar yang mengikuti ibadah pada saat ini. Memberi persembahan kepada Tuhan, sebelum memberi persembahan, jangan sembarangan memberi persembahan. Doakan dulu, minta ampun kepada Tuhan, masuk di kamar, bawa persembahanmu dan akui kesalahan di hadapan Tuhan, supaya persembahan itu diurapi oleh Tuhan, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang sedang mengikuti live streaming ini, saya mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Panggil namanya. Dia ada. Dia tidak bersembunyi. Dia sedang melihat kesusahan kita sekarang ini. Dia sedang melihat penderitaan kita sekarang ini. Dia tahu ada sekarang ini COVID-19. Dia tahu ada corona sekarang ini. Yesus tahu ada corona yang berasal dari Wuhan. Dia tahu. Tapi bertanya, kenapa Tuhan izinkan itu corona itu ada? Saudara, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu, itu demi kebaikan kita, supaya kita kembali kepada Dia. Nah, kalau salah satu contoh yang sederhana saja, kalau seandainya Tuhan tidak izinkan ada corona, kita nggak mungkin berjumpa di live streaming ini. Amin. Kita bisa berjumpa sekarang ini. Kenapa? Karena Tuhan izinkan ada corona. Tapi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan mengikuti aturan yang ada, mengikuti prosedur keselamatan kesehatan, pasti Tuhan akan mencegahnya kena daripada corona ini. Haleluya. Katakan amin kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan menjaga saya. Tuhan menjaga pikiran saya, menjaga perasaan saya, menjaga hati saya. Karena di dalam hati yang positif, pikiran yang positif, datang iman yang benar dari sorga. Bila seseorang telah mengaku dosanya, maka ia memiliki kuasa. Dan Tuhan akan memberikan apa yang ia minta. Bukankah Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 7? Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena barang siapa meminta kepadanya diberi, barang siapa mengetuk pintu, pintu dibukakan bagi dia. Tidak ada seorang ayah yang baik hati, bahkan ayah yang jahat sekalipun. Kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Seorang ayah yang jahat, kalau anaknya minta roti, tidak mungkin ayah yang jahat ini ambil ular, lalu kemudian dia kasih ular kepada anaknya. Tidak mungkin anaknya ini kalau minta roti, dikasih batu, kecuali iblis. Iblis, kan minggu lalu kita belajar tentang iblis. Iblis memberikan batu kepada Yesus, dan Yesus diminta oleh iblis menjadikan batu itu jadi roti. Tapi kita tahu kan alasannya dua minggu yang lalu, kenapa Yesus tidak menjadikan batu itu jadi roti? Bukankah Yesus berkuasa dan mampu melakukan itu? Dia bisa jadikan batu itu jadi roti? Bisa. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Karena itu perintah iblis. Jadi Yesus tidak tunduk kepada perintah iblis. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus mau mengajar kita supaya kita jangan tunduk dengan kemegahan, dengan kemewahan dunia ini, dengan tawaran dunia ini. Jangan tunduk, jangan iman kita jadi budak. Lebih baik kita mati beriman saudara-saudara, daripada kita mati dalam kelimpahan, tetapi masuk di dalam neraka. Lebih baik kita mati beriman, tapi masuk surga. Lebih baik kita mati kelaparan dalam iman, tapi masuk surga. Daripada kita mati dalam kelimpahan kekenyangan, tapi hasil daripada
rampasan, hasil daripada pencurian, hasil daripada korupsi, hasil daripada kemunafikan, hasil daripada rampasan. Berapa banyak orang sekarang beragama, mengatasnamakan agama. Berapa banyak orang mengatasnamakan iman, tapi merampas, tapi menganiaya. Saudara-saudara, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu iman kita. Hal yang keempat, syarat doa yang berkuasa. Memiliki kepedulian dengan orang lain. Seperti Tuhan Yesus Kristus peduli kepada orang. Jadi bila ada orang yang menderita, kita peduli. Saya sering menangis, meneteskan air mata. Hati saya ingin melakukan, ingin membantu, tapi tidak ada daya. Apalagi dalam momen sekarang ini, situasi sekarang kita nggak mampu, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Tuhan pasti akan menolong. Jadi memiliki kepedulian. Kita harus peduli juga. Kekuatan bangsa Indonesia adalah tolong menolong. Kekuatan masyarakat Indonesia adalah peduli. Yang kuat menolong yang lemah. Membantu yang lemah. Yang lemah tidak menjolimi, tidak merampas milik orang yang benar, orang yang kuat. Tapi berharap kepada Tuhan. Itu artinya gotong royong, peduli sosial. Jadi Yesus sudah lebih dahulu melakukannya. Bahkan itu kita belajar daripada jemaat mula-mula. Bagaimana mereka dalam penderitaan mereka saling peduli. Mereka membagi-bagi harta kekayaannya sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekarang waktunya Tuhan minta kita untuk peduli. Untuk peduli dengan sesama kita. Saudara-saudara, jangan habiskan uangmu untuk rokok. Jangan habiskan uangmu untuk minuman keras. Jangan habiskan uang sekarang judi. Jangan karena di rumah lalu kemudian karena tidak ada kerja, kumpul-kumpul kemudian berjudi. Jangan habiskan uang untuk online, judi online. Jangan. Jangan habiskan uang untuk hanya kuota, membeli kuota karena bosan dari pagi sampai pagi. Banyak saya lihat sudah nggak jelas, lagi apa yang di live. Dia lihat kecoa, dia live. Dia lihat cicak, dia live. Lihat tikus, dia live juga. Nggak ngerti apa maksudnya. Pergi kebun. Kalau pergi kebun masih mendengar, kita melihat sejuk. Masak. Ya dimasak cuma air, dia live juga. Entah maksudnya apa. Ini lihat ini, saya masak cuma minum air. Nggak ada isi di dalam. Itu saudara habis kuota. Ada lagi seorang ibu live mengeluh kepada pemerintah. Aduh Tuhan, Bapak Presiden. Sekarang saya kredit saya sudah macet. Cicilan mobil saya hampir 10 juta, saya nggak bisa bayar setiap bulan. Cicilan mobil saya sudah 10 juta, lalu kemudian kredit saya di bank 4 juta. Berarti orang ini apa? Ini orang kaya. Ini orang kaya. Kalau Anda punya uang hampir 15 juta hanya untuk kredit setiap bulan, berarti Anda kaya. Mengapa mengeluh? Saya nggak punya uang sebanyak itu. Puji Tuhan aja bisa makan hari lepas hari. Itu anugerah. Tapi Anda live mengeluh. Kalau saya Kapolri itu, saya panggil ibu itu. Oke, bagi-bagi uangmu itu kepada orang yang membutuhkan. Jangan saudara. Itu sebetulnya secara tidak langsung, saudara ini memberitahu, ini loh, aku ini kaya, mobil saya itu mewah. Ya kan? Bercocok tanamlah
Kita nggak tahu kehidupan ke depan ini. Makanya orang-orang yang hidup di desa segala ini adalah orang-orang yang makmur kalau rajin. Tapi kalau tidur-tidur di rumah, kan pemerintah tidak melarang untuk pergi ke kebun. Yang dilarang oleh pemerintah itu adalah rame-rame, kumpul-kumpul. Pemerintah juga tidak menganjurkan kita supaya di rumah tidur-tidur saja. Bukan. Tidurlah sesuai dengan waktu tidur. Lalu kalau tidak ada kerjaan, berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Semakin banyak berdoa, berkat semakin banyak. Amin. Kan begitu, saudara. Jadi Yakobus ini mengajar kita untuk kembali kepada Tuhan. Itu makanya dikatakan ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Itu berdoa, bukan mengeluh dulu. Bukan mengeluh ke media sosial. Bukan mengeluh kepada pemerintah. Pertama-tama dia berdoa. Dia bekerja. Orang saya nggak dapat bantuan aja, nggak mengeluh, mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Terus kemudian kalau ada yang seorang yang bergembira, baiklah ia bergembira dan menyanyi. Makanya kalau kita di dalam Tuhan, kita bernyanyi, memuji Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para tua-tua jemaat. Pak Pendeta, aku nggak punya uang untuk memanggil para tua-tua, tapi bisa live. Habis kuota. Kuota sekarang sehari 10.000. Lah kalau sehari 10.000 selama 30 hari sudah 300.000. Saudara, mendingan saudara kirim ke saya yang 300.000 itu. Pasti berita firman Tuhan akan sampai. Amin. Saya belikan kuota yang harga 250.000. Lalu kemudian saudara-saudara bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang berikut 5. Memiliki kesubuhan hati. Memiliki kesubuhan hati. Jadi berdoa itu bukan cuma di mulut. Bukan cuma di pikiran. Bukan cuma di dengahan orang. Tapi hati yang berdoa kepada Tuhan. Hati yang berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang tidak engkau pahami, yaitu hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang kamu tidak tahu sebelumnya, hal-hal yang tidak pernah kamu minta, tapi Tuhan memberikannya kepadamu. Dan itu saya alami. Ayo, saya minum dulu ya. Mari kita lihat Elia ini. Siapa sih Elia? Elia adalah seorang nabi, seorang manusia biasa, sama alamiahnya seperti kita, kata firman Tuhan. Tapi apa yang dikandungkan oleh Elia? Ia sungguh-sungguh. Ia sungguh-sungguh dalam pikiran, ia sungguh-sungguh dalam hati, dia sungguh-sungguh dalam ucapan. Dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Dia melakukan hal-hal yang ajaib. Minimal dalam kehidupan Elia ada banyak hal yang dilakukan mukjizat. Di sini diberikan contoh, Elia pernah berdoa kepada Tuhan supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Nah, kalau latar belakang ini, doa Elia itu sebetulnya adalah latar belakangnya ketika dia melawan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, 450 orang nabi Baal, dan 400 orang nabi Asyera. Jadi yang dia lawan itu ada berapa? 950 orang nabi, seorang diri dia melawan. Nah kemudian, Raja Ahab pada saat itu,
lebih percaya kepada nabi-nabi Baal ini, lebih mengandalkan nabi-nabi Baal ini daripada mendengarkan suara Tuhan melalui Nabi Elia. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Maka Elia minta kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri mengatakan, kalau demikian buktikanlah dirimu, kesungguhan hatimu, kenabianmu diuji dari apa yang dia ucapkan. Jadi seorang nabi itu dikatakan nabi apabila apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan terjadi pada saat setelah dia sampaikan terjadi, itu adalah dari Tuhan. Pasti itu adalah nabi. Nabi itu diangkat lolos dari kesusahan, dari penderitaan. Lolos. Semua para nabi di dalam Alkitab, saudara-saudara. Jadi Elia berdoa kepada Tuhan, minta supaya jangan turun hujan 3,5 tahun. Dan hujan tidak turun. Singkat ceritanya, terjadilah kesusahan, terjadilah kelaparan pada zaman itu. Dan dalam kejadian-kejadian itu penderitaan, ada seorang janda di Sarfat, di mana sudah kehabisan, sudah tidak ada lagi tepung, sudah tidak ada lagi makanan, minyak tidak ada lagi. Akhir-akhir daripada udah mau menjelang 3,5 tahun itu, sudah habis. Tapi ada apa yang terjadi, saudara? Elia mampir di dalam rumah seorang janda yang miskin ini dengan 1 anak. Sedang dia mengolah tepung, tapi Elia bilang, buatlah bagiku roti, baru nanti engkau. Kata janda itu, aduh, Bapak Elia, kalau aku buatkan engkau kepadamu, ini tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, dan setelah kami makan ini, maka sudah tidak ada makanan lagi, tinggal kami mati saja, saya dan anakku akan mati. Elia bilang, buatkan kepadaku, dan baru kalian makan. Nah setelah itu singkat ceritanya apa? Nggak mau janda ini melakukan hal yang diminta oleh Elia, dan dia berikan. Dan mereka makan kenyang, minyak tidak habis, tepung tidak habis. Dan tak lama kemudian anaknya satu-satunya, anak dari janda ini mati karena sakit demam. Janda ini marah, padahal dia sudah tahu mujizat. Marah kepada Elia, engkau datang di sini menyebabkan anakku mati. Elia katakan, serahkan anakmu yang sudah mati kepadaku, aku akan bawa dia kepada Tuhan. Dan diserahkan anak itu, Elia 3 kali merebahkan tubuhnya di atas anak ini, dan anak ini hidup. Terjadi mujizat, saudara-saudara. Setelah itu, dia baru bersama dengan bujangnya dia pergi, dan dia berdoa berlutut. Dia berdoa, ya, berdoa, dia berlutut, saudara-saudara. Jadi kalau ada sekarang orang yang berlutut, itu tidak apa-apa, itu memang itu lakukan. Dia berlutut seperti ini. Berlutut, dan kepalanya ada di antara lutut kanan dan kiri. Dia berdoa dan berlutut, meminta supaya Tuhan kembali memberikan apa? Hujan. Dan hujan turun. Hujan turun. Lalu dia panggil semua nabi-nabi Baal, 450 orang itu, dengan menguji. Dia bilang, suruh potong seluruh lembu-lembu, utamakan dirimu dulu, dan kemudian berdoalah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Baalmu, berdoalah kepada ilahmu. Dan minta supaya dia membakar tanpa minyak, tanpa api. Dari pagi, siang, sampai menjelang sore, mereka berdoa terus-menerus, berguling-guling, menore-nore badannya, dan tidak terjadi. Tidak ada api, tidak ada bakaran. Nah setelah itu baru Elia mengundang rakyat umat. Lalu kemudian dia minta supaya dikelilingi dengan batu, 12 batu mewakili 12 suku Israel. Semua persembahan itu, lembu sapi itu ditaruh, lalu kemudian dikelilingi, dituakan air, dan dia minta kepada Tuhan yang namanya Yahweh itu, supaya
Tuhan membakar persembahan itu. Dan datanglah api dari sorga dan membakar persembahan itu. Setelah terjadi itu, Elia minta Ahab dan minta rakyat, tangkap seluruh nabi-nabi palsu itu. Dan setelah ditangkap seluruhnya, dibawa ke sungai, dan di situ disembelih mereka. 400 orang. Saya sebagai pendeta mengeri membaca itu. Kalau ada itu pada zaman itu, ya, pada zaman itu kita ada, itu pasti apa namanya? Dianggap sebagai apa? Hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan Elia untuk memotong, membunuh sebagai hukuman, karena mereka telah menyembah Baal, menyembah berhala, menyembah ilah yang lain, mengganti nama Tuhan yang sungguh-sungguh, mengganti nama Yahweh dengan nama Baal ketika mereka apa namanya? Orang Israel dibuang ke Babel, lalu melupakan nama Yahweh, dan kemudian mereka mengajarkan hal yang enggak benar, dan akhirnya apa? Mereka melupakan Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Jadi ada 5 syarat doa kita yang apabila dijawab oleh Tuhan. 5M. Tapi mungkin ada bertanya-tanya, Pak Pendeta, ada doa yang nggak dijawab oleh Tuhan nggak? Kemudian apa sebab-sebabnya Tuhan tidak jawab? Ini memang agak panjang menjelaskannya, tapi saya mau jawab secara singkat supaya jangan penasaran. Sebab-sebab doa tidak dijawab oleh Tuhan adalah, pertama, ayat ke ini tadi. Nanti kita akan ada banyak hal, tapi melalui ayat ini dulu. Sebab-sebab doa tidak dijawab oleh Tuhan, ayat 19 dan ayat 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa, atau menghindarkan menyelamatkan jiwa orang itu. Nah, saudara-saudara, salah satu di dalam ayat ini, doa yang tidak dijawab oleh Tuhan adalah menyimpang dari kebenaran. Sekali lagi, salah satu syarat di dalam ayat ini, doa yang tidak dijawab oleh Tuhan adalah menyimpang dari kebenaran. Nah, kita ambil di dalam Perjanjian Lama. Doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 2. Ya. Yesaya 59 ayat 2 dan 3 demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan, ialah segala dosamu. Segala dosamu. Apa dosa di situ? Sebab tanganmu cemar memukul orang, meninju orang oleh darah. Jarimu oleh kejahatan, jahat, menuju-nuju orang, memfitnah orang. Orang bekerja, orang mencari nafkah. Orang mencari berjualan di warung. Kau tutup warung. Kau hina dia. Caci maki keluar dari mulutmu terhadap dia. Padahal engkau sedang berdoa. Engkau marahi orang yang sedang bekerja, yang sedang mencari nafkah. Dia nggak mencuri, nggak membunuh. Dia nggak berkorupsi. Dia bekerja keras. Lalu kau tutup warungnya. Tinju mulutnya. Kau hina dia. Kau sebutkan kemuminatan terhadap dia. Sementara engkau sedang berdoa. Bagaimana Tuhan menjawab doamu? Bertobatlah. Tinggalkan semua perbuatanmu. Ingat, Tuhan Yahedo akan membalas semuanya itu. Jangan kau pikir Tuhan itu diam. Tidak, saudara. Dia sedang merekam semua. CCTV-nya Tuhan itu berapa jutaan tera. Semua termasuk di dalam. Bahkan semua berapa juta miliar corona ini semua masuk dalam CCTV-nya Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan akan membakar semua corona itu hanya dengan satu kata. Terbakarlah kau corona, corona terbakar.
Begitu juga dengan orang-orang jahat. Kau jangan seperti orang Farisi. Kau jangan seperti orang Saduki, pakai jubah putih. Orang Farisi itu pakai jubah putih. Orang Saduki pakai jubah hitam. Orang-orang Farisi pakai jubah putih. Tuhan Yesus tegur, hai kau orang-orang Farisi yang pakai jubah putih, kau bagaikan apa? Bagaikan kuburan yang dilabur putih, penuh dengan tulang belulang. Mereka pergi ke pasar-pasar lalu merampas milik orang, masukkan di dalam jubah-jubah putih. Atas nama iman katanya. Itu orang Farisi. Saudara-saudara, tanganmu cemar oleh kejahatan. Meminta yang bukan hak. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, supaya kita tinggalkan semua kejahatan, supaya bangsa kita pulih. Ada amin? Jadi saya ulang, ada 5 syarat doa yang didengar oleh Tuhan. Pertama, memiliki hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa? Mengakui dosa dengan tulus kepada Tuhan Yesus dan tidak melakukan lagi dosa itu. Yang keempat, memiliki kepedulian dengan orang lain. Yang kelima, memiliki kesukuan hati dan tidak melakukan kejahatan, tidak menyakiti orang lain, tapi justru berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara yang ada di rumah, yang sedang menderita sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang menderita kekurangan, makanan minuman tidak ada, Tuhan tolong, Engkau memberkati, berikan jalan keluar, solusi. Pada sini kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuhan mengurapi dengan kuasa-Mu, berkati hamba-hambamu ini, berkati pemimpin kami ini, sehingga segala hikmah ada pada beliau, dan dapat memimpin bangsa kami dengan penuh hikmah daripada Tuhan, dapat mengatur segala sesuatu. Berkati para menteri-menteri ya Tuhan Yesus, berkati juga aparat keamanan yang terus mengamankan bangsa negara kami, yang bekerja keras, yang membuka tempat-tempat untuk dapur umum. Tuhan memberkati TNI, Tuhan memberkati Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tuhan memberkati juga anggota MPR, anggota DPR RI, anggota DPRD. Tuhan, kami sekadang tangan Tuhan. Para hakim, para jaksa, Tuhan memberkati seluruhnya Tuhan. Para gubernur di seluruh Indonesia, kami berdoa Tuhan memberkati, karena mereka bekerja demi rakyat. Tuhan memberkati para bupati, wali kota, Tuhan memberkati. Berkati bangsa kami Tuhan. Lebih-lebih lagi ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami berdoa untuk para dokter yang terus bekerja keras siang maupun malam. Tuhan memberkati para dokter, tim medis, semuanya yang ada di rumah sakit Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan corona ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Masiah. Tuhan yang mengusirnya, Tuhan yang melenyapkannya. Tuhan tolong kami, pulihkan negara kami, pulihkan bangsa kami. Jemaah-jemaah yang ada di rumah, Tuhan berkati. Apapun pergumulannya, kiranya Tuhan menjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini.